Hai sahabat kelas pintar, perkenalkan saya Maulida, guru IPA terpadu dari kelas pintar. Kali ini kita akan mempelajari topik mengenai suhu dan alat pengukuran suhu. Sahabat kelas pintar tentunya sudah tidak asing kan dengan istilah suhu, apa itu suhu, dan mungkin sahabat kelas pintar juga udah tahu nih alat untuk mengukur suhu itu apa. Nah, tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan lebih mempelajari lebih dalam, lebih jauh apa itu suhu, lalu suhu itu ada suhu apa saja, lalu alat pengukur suhu itu ada apa saja. Nah, kita akan bahas di mana topik suhu dan alat pengukuran suhu ini ada pada bab suhu dan kalor. Gitu ya. Nah, sebelum kita mempelajari topik ini lebih lanjut, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dan konsep pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami definisi dari suhu, peserta didik mampu mengetahui alat ukur suhu, peserta didik mampu mengetahui skala pada termometer, peserta didik mampu mengonversi skala pada termometer. Nah, konsep pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan didahului dengan pendahuluan, lalu kemudian kita akan membahas mengenai panas dan dingin, apa itu panas, apa itu dingin, lalu apa kaitannya dengan suhu. Lalu kita juga akan membahas mengenai pengukuran suhu, bagaimana cara kita mengukur suhu. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai jenis termometer. Kemudian di akhir kita akan merangkum pembelajaran atau materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai suhu. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya sahabat kelas pintar sering pergi keluar rumah, lalu kemudian sering juga nih kita terkena terik sinar matahari sehingga tubuh kita berkeringat gitu ya. Mengapa bisa demikian? Karena mungkin kita juga merasakan panas akibat teriknya sinar matahari gitu ya. Nah, panas yang merupakan bentuk energi dari sinar matahari itu dapat meningkatkan suhu tubuh kita sehingga kita juga berkeringat jadinya gitu ya. Ketika kita berada di luar, lalu ketika kita terkena teriknya sinar matahari, ternyata suhu tubuh kita itu meningkat sehingga kita bisa berkeringat karena kita merasa panas gitu. Kita merasakan energi gitu ya. Nah, lalu apa sih itu suhu? Nah, suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Ketika suatu benda ini memiliki suhu yang semakin besar, gitu ya, maka benda tersebut akan meningkat atau mengalami panas, gitu ya. Semakin besar suhu yang dialami benda, maka suhunya akan semakin meningkat, dan benda tersebut pun akan mengalami panas atau semakin panas, gitu ya. Misalnya, sering nih kita lihat ibu kita memasak air di dapur, atau ketika memasak di dapur, kita bisa melihat masakan yang dimasak oleh ibu kita yang awalnya dingin, yang awalnya biasa, tetapi ketika dia sudah dimasak, dia akan mengalami panas gitu ya. Begitupun dengan air. Ketika air itu sudah mengalami panas, maka dia akan mendidih, yang artinya apa? Air tersebut mengalami kenaikan suhu. Gitu ya. Untuk lebih memahami mengenai suhu, kita akan menyimak video berikut bersama-sama. Ambil dua wadah dengan ukuran yang sama dan isi kedua wadah tersebut dengan jumlah air yang sama. Kemudian, celupkan termometer digital pada kedua wadah agar bola terapung di air dan tidak menyentuh bagian bawah wadah. Masukkan satu batang pemanas dalam satu wadah dan 3 batang pemanas secara bersamaan pada wadah lain.
kamu akan melihat peningkatan pergerakan acak molekul air. Akibatnya, molekul-molekul ini saling bertabrakan. Kecepatan gerak molekul lebih cepat pada wadah dengan 3 batang pemanas, karena terdapat lebih banyak energi panas dan suhunya juga tinggi. Nah, itu tadi adalah video mengenai suhu, gitu ya. Bagaimana ketika suatu benda mengalami kenaikan suhu, maka energinya akan lebih besar gitu, energi panasnya akan lebih besar gitu dibandingkan dengan suatu benda yang tidak mengalami kenaikan suhu atau mungkin mengalami penurunan suhu gitu ya, maka energi panasnya akan menurun. Nah, apa kaitannya dengan panas dan dingin? Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah melihat atau kita juga pernah membuat gitu ya, ketika kita menuangkan air es ke dalam gelas atau ketika kita menuangkan secangkir teh ke dalam cangkir gitu ya, kita menuangkan teh ke dalam cangkir. Apa yang akan terjadi ketika kita menyentuh permukaan gelas tersebut? Kita menyentuh permukaan gelas yang berisi air es dan ketika kita menyentuh permukaan gelas yang berisi teh gitu, apa yang akan terjadi? Apakah kita bisa merasakan perbedaannya ketika kita menyentuh oh ini permukaan teh nih, cangkir teh. Oh ini kita menyentuh permukaan segelas air yang dalamnya ada esnya gitu. Kita akan merasakan perbedaan ketika kita menyentuh dua benda tersebut gitu ya. Perbedaannya apa? Jelas, ketika kita menyentuh gelas yang air es, kita akan merasakan dingin pada permukaan gelasnya. Begitupun ketika kita menyentuh permukaan cangkir yang berisi teh, kita akan merasakan panas gitu ya dari permukaannya. Artinya apa? Ketika kita memasukkan air es ke dalam gelas, lalu ketika kita menyentuhnya, kita merasakan dingin. Nah, berarti suhunya ini rendah nih, gitu ya. Tidak mengalami kenaikan, bahkan penurunan mungkin. Nah, lalu ketika kita menyentuh secangkir teh, kita merasakan panas. Oh, berarti ada peningkatan suhu, gitu ya, pada air teh tersebut. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah atau bahkan sering melihat benda-benda panas atau benda yang dingin lainnya. Seperti ketika kita memasak air, lalu air itu lama-lama akan mendidih. Atau ketika air mendidih itu kita tuangkan ke dalam gelas, lalu kita masukkan sendok nih ke dalam gelas tersebut. Nah, lama-lama gelas itu akan memindahkan energi panasnya gitu. Jadi sendok yang kita masukin pun akan ikut panas. Atau mungkin benda dingin. Nah, misalkan ketika kita membuat jus gitu ya, kita membuat es krim, itu adalah benda-benda dingin. Nah, itu contoh-contoh benda panas dan benda dingin yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Adanya benda dingin, adanya benda panas, itu ada akibat dari kenaikan suhu dan penurunan suhu pada benda tersebut. Nah, untuk memahami benda panas, kita akan simak video berikut bersama-sama. Panas adalah bentuk energi yang berpindah dari benda panas ke benda dingin. Di sini, kamu dapat melihat seorang pria membiarkan penggorengan di atas api. Lama-kelamaan akan menjadi panas. Panas dapat dilihat dari pergerakan atau perpindahan molekul. Kecepatan molekul yang bergerak meningkat saat suhu dinaikkan. Nah, itu tadi video mengenai panas suatu benda gitu ya. Jadi, panas ini akan mengalir dari benda yang suhunya panas ke benda yang suhunya dingin gitu ya. Contohnya tadi ketika kita memasak air yang awalnya air ini dingin. Nah, ketika kita panaskan di atas kompor, maka airnya akan menjadi panas gitu ya, bahkan mendidih. Atau ketika kita memasukkan sendok ke dalam air yang mendidih tersebut, awalnya sendoknya dingin. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air yang mendidih, maka sendok tersebut akan menjadi panas. Seperti itu, ya. Nah, atau kita bisa nih melakukan satu kegiatan. Misalkan kita sediakan 3 buah ember
atau 3 buah wadah yang berisi air hangat, air es, dan air biasa. Lalu kita simpan tangan kita, ya, telapak tangan kita di atas air hangat dan air es, atau bahkan mungkin kita bisa menyentuh air hangat dan air es tersebut. Apa yang kita rasakan? Apakah sama atau berbeda? Jelas kedua tangan kita akan merasakan hal yang berbeda, gitu ya. Ketika kita menyentuh air hangat, maka tangan kita akan hangat. Ketika kita menyentuh air es, maka tangan kita akan dingin. Nah, tangan dapat merasakan panas dan dinginnya air tersebut, atau bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda. Tapi ketika kita menyentuh air hangat atau panas, dan ketika kita menyentuh air es atau air yang dingin, apakah kita bisa tahu berapa nih suhu benda tersebut? Berapa nih angka yang pastinya? Kita tidak bisa menentukan nilai yang pasti berapa suhu benda tersebut atau suhu air tersebut. Ketika kita menyentuh air es, iya, tangan kita merasakan dingin. Tapi kita nggak bisa tahu nih, kita nggak bisa mengetahui, oh, suhunya sekian derajat. Kita nggak bisa tahu. Kita hanya bisa merasakan, iya, air ini dingin. Oh, air ini mengalami penurunan suhu. Oh, air ini hangat. Air ini panas. Oh, air atau benda ini mengalami kenaikan suhu. Tapi kita nggak tahu berapa suhu bendanya, berapa suhu airnya. Ya, sehingga pastinya kita membutuhkan sesuatu nih yang dapat kita gunakan untuk menentukan suhu benda, gitu ya. Ketika kita mengukur suhu suatu benda, kita tidak cukup dengan menggunakan atau merasakan tangan kita, oh ini panas, oh suhunya tinggi, oh sekian derajat, itu nggak bisa, gitu ya. Kita hanya bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda dengan menggunakan tangan kita tanpa kita tahu berapa nilai atau suhu benda tersebut, gitu. Nah, sehingga kita yang memerlukan suatu alat untuk mengukur suhu suatu benda, gitu. Sehingga kita bisa mengetahui nilai atau angka yang pasti berapa besar suhu benda tersebut. Ya. Nah, kalor atau yang biasa disebut dengan panas ini berbeda dengan suhu. Apa perbedaannya? Apa perbandingannya? Nah, kalor dengan suhu ini jelas memiliki perbandingan-perbedaan. Kalor ini adalah energi yang berpindah. Ketika kalor atau panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya yang rendah. Seperti tadi, gitu ya, air yang mendidih yang awalnya dia dingin, ketika dia dipanaskan di atas kompor, maka dia akan mendidih dan akan panas. Nah, energinya itu akan berpindah, gitu ya. Sedangkan suhu itu hanya untuk menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda. Panaskah, dinginkah, gitu. Oh, ini panas nih. Oh, ini dingin nih, gitu. Nah, itu suhu. Kalor itu adalah penyebab, gitu ya, penyebab benda tersebut mendidih. Ya, kalornya berpindah, gitu ya. Oh, benda tersebut rendah suhunya. Oh iya, kalornya juga karena menurun, gitu. Jadi kalor ini adalah penyebab, sedangkan suhu ini adalah akibat, ya. Satuan suhu. Seperti yang sahabat-sahabat Gasinder ketahui, bahwa suhu ini memiliki beberapa satuan yang banyak dikenal oleh orang-orang, bahkan banyak dikenal dunia, gitu ya. Suhu terdiri dari 4 satuan, ada Celsius, ada Kelvin, ada Fahrenheit, dan ada Reaumur, gitu ya. Nah, tetapi secara sistem internasional, karena suhu ini merupakan salah satu besaran pokok, gitu ya, sehingga satuan SI dari besaran suhu ini adalah Kelvin, di mana Kelvin ini merupakan satuan dari pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamika 3 titik poin air, ya. Oke, berbicara pengukuran suhu. Nah, ketika kita menyentuh suatu benda, baik itu yang dingin ataupun itu yang panas, kita bisa merasakan benda ini panas atau benda ini dingin, tetapi kita tidak mengetahui nilai dari suhu tersebut berapa, angka dari suhu tersebut berapa, gitu ya. Sehingga
kita memerlukan suatu alat untuk mengetahui bahwa benda tersebut memiliki suhu sekian derajat. Bahwa benda tersebut memiliki suhu 15 derajat, 13 derajat, minus 5 derajat gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui angka-angka tersebut? Ya kita pasti membutuhkan alat yang namanya termometer ya. Jadi termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Nah, suhunya ditentukan dengan membaca tingkat cairan dalam termometer dengan bantuan skala derajat yang terdapat pada termometer. Gitu ya. Nah, sahabat kelas pintar pasti sering atau pernah melihat termometer gitu ya. Bahkan di saat pandemi kayak gini, sahabat kelas pintar tentu sering melihat orang menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Ketika misalkan kita berkunjung ke suatu tempat, pastinya kita juga akan diukur suhu tubuhnya. Nah, itu mengukur suhu tubuh seseorang kita menggunakan termometer gitu ya, yang mana ketika kita menggunakan alat tersebut, kita akan langsung memperoleh hasil suhu seseorang tersebut gitu ya. Nah, ini dia termometer. Dan ternyata termometer ini terdiri dari beberapa bagian, gitu ya. Bagian-bagian dari termometer ini terdiri dari tabung kaca, ada pipa kaca atau pipa kapiler, ada skala, ada zat cair pengisi termometer dalam kurung raksa. Ini biasanya zat cair yang digunakan dalam termometer itu adalah air raksa, gitu ya. Lalu ada lekukan, dan ada tandon. Nah, apa sih bagian-bagian ini tuh gitu ya? Karena kan terkadang kita nggak tahu ya. Termometer tuh punya tandon. Termometer ini ada tabung kapilernya atau pipa kapilernya. Ada lekukannya. Nah, kadang kita nggak paham nih. Kadang kita tidak tanpa kita sadari kita nggak tahu nih bagian-bagian ini tuh ada dalam termometer. Nah, tapi sebetulnya apa bagian-bagian ini itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, bagian-bagian termometer yang pertama tadi ada tabung kaca. Gitu ya. Tabung kaca ini biasa disebut juga dengan tabung gelas, yang merupakan badan termometer yang di dalamnya berisi komponen utama termometer seperti pipa kapiler dan skala pada termometer. Gitu ya. Nah, istilahnya tabung kaca atau tabung gelas ini adalah badan termometernya, gitu ya. Jadi permukaan terluar dari termometernya, gitu ya. Nah, selain itu di dalam tabung kacanya ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada pipa kaca atau pipa kapiler, gitu ya. Pipa kapiler atau yang sering disebut dengan pipa kaca ini merupakan tabung sempit yang berisi zat cair. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah tempat terjadinya pemuaian cairan. Nah, jadi termometer ini biasanya dalamnya itu berisi cairan. Nah, ketika raksa atau cairan di dalam termometer ini memuai, artinya volumenya bertambah, maka air raksa akan naik ke atas pipa kapiler. Dan sebaliknya, ketika air raksanya menyusut, yang artinya volumenya menurun, maka akan nurun juga si air raksanya, gitu ya. Nah, itu fungsi dari pipa kaca atau pipa kapiler. Lalu selanjutnya ada skala. Nah, skala ini merupakan bagian dari termometer yang berupa garis-garis yang berisi angka, di mana fungsinya agar kita bisa melihat, gitu ya. Fungsi ini adalah sebagai alat penunjuk derajat suhu suatu benda. Ketika kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh seseorang atau mungkin untuk mengukur suhu suatu benda, kita akan membaca hasilnya dari skala pada termometer tersebut, gitu ya. Ketika suhu suatu benda yang kita ukur angkanya menunjukkan angka yang besar, artinya suhu pada benda tersebut pun besar, gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan termometer untuk mengukur suatu benda dan angka yang kita peroleh kecil, maka suhunya juga kecil. Seperti itu.
Lalu kemudian bagian yang lain ada zat pengisi cairan atau raksa. Nah, zat cair pengisi termometer ini merupakan bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai komponen untuk mengindikasikan derajat suhu suatu benda. Misalkan, ketika suhu suatu benda tinggi atau panas, maka air raksa akan memuai. Dan sebaliknya, ketika suhu suatu benda yang kita ukur dengan menggunakan termometer ini rendah suhunya, maka air raksanya pun akan menyusut. Ya, seperti itu. Jadi ketika suhu bendanya tinggi gitu ya. Nah, ketika kita mengukur suhu tubuh seseorang dengan termometer nih misalkan. Oh, suhunya tinggi. Nah, air raksa yang ada di dalam termometer tersebut akan memuai. Artinya panas tubuhnya mengakibatkan air raksa ini akan memuai gitu ya, naik. Sedangkan ketika benda yang kita ukur dengan menggunakan termometer suhunya rendah atau dalam keadaan dingin, nah maka si air raksanya ini akan menyusut gitu ya, akan menurun. Lalu selanjutnya ada bagian termometer yang lain berupa lekukan. Nah, lekukan ini biasanya terdapat pada kolom raksa termometer badan. Tidak semua termometer ini memiliki lekukan, gitu ya. Biasanya lekukan ini terdapat pada termometer badan. Nah, fungsinya lekukan ini untuk apa? Nah, fungsinya adalah agar zat cair yang telah memuai tidak mudah turun kembali, gitu ya. Ketika termometer itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, tinggi misalkan suhunya, maka air raksanya akan memuai, akan naik. Nah, karena ada lekukan ini, maka air raksanya tidak akan mudah turun. Dan yang terakhir, bagian termometer ini adalah tandon, di mana tandon ini merupakan bagian paling bawah pada termometer, fungsinya sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Jadi ketika ada sentuhan antara tandon dengan permukaan suatu benda yang akan kita ukur suhunya, maka akan terjadi perpindahan kalor, akan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Gitu ya. Akibatnya ketika tandon ini suhunya berubah mengikuti suhu benda, maka ketika panas suhunya, maka ya tandon ini juga akan berfungsi gitu ya. Suhu tandon akan berubah mengikuti suhu benda yang diukur. Ketika panas, ya panas, naik juga nih zat cairnya yang ada dalam termometer. Ketika bendanya rendah suhunya atau dingin, berarti ya tandonnya juga akan menyusut gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian ada skala termometer. Nih, dalam termometer ini tadi terdiri dari skala gitu ya, garis-garis yang menunjukkan angka untuk menentukan suhu suatu benda. Nah, termometer ini biasanya menggunakan skala berupa derajat Celcius, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa suhu ini memiliki beberapa skala gitu ya. Ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, bahkan ada Kelvin. Nah, skala termometer ini dibuat berdasarkan 2 titik acuan, gitu ya. Berdasarkan titik beku air pada tekanan standar untuk titik tetap bawah termometer, dan titik didih air pada tekanan standar untuk titik tetap atas termometer. Dalam skala Celcius, titik beku air ini besarnya 0 derajat. Sedangkan titik didih air itu besarnya 100 derajat Celcius. Itu dalam skala Celcius ya. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan nih dengan skala yang lain seperti skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin gitu ya. Nah, titik beku dan titik didih setiap skala ya berbeda gitu ya. Nah, ini adalah persamaan atau rumus yang digunakan untuk mengonversi suhu. Nah, suhu titik beku air itu 0 derajat dan titik didih air itu 100 derajat pada skala Celcius.
Nah, sedangkan untuk skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu berbeda. Nah, titik beku dan titik didih air ini yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan yang nantinya juga akan dibuat persamaan ya untuk mengonversi satuan dari suhu. Nah, ini adalah persamaan atau rumusan yang digunakan untuk mengonversi suhu gitu. Dapat dari mana nih? Angka 4, angka 5, angka 9, 32, bahkan 273. Itu adalah angka-angka yang diperoleh dari titik beku dan titik didih air pada skala-skala tersebut gitu ya, skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Gitu. Titik beku dan titik didihnya ini dijadikan perbandingan untuk persamaan ini. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat jika kita ingin mengubah skala Celsius ke Reaumur, skala Celsius ke Fahrenheit, skala Celsius ke Kelvin, kita bisa menggunakan persamaan yang paling atas. Nah, begitupun ketika kita ingin mengonversi dari Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin, atau sebaliknya, Fahrenheit ke Celsius, ke Reaumur, ke Kelvin, atau sebaliknya, dan begitupun juga dengan Kelvin. Ya. Oke. Selanjutnya ada jenis termometer. Nah, mungkin yang sahabat kelas pintar ketahui, termometer ini cuma satu ya termometer gitu. Tetapi ternyata dalam ilmu fisika termometer ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama ada termometer klinis, lalu ada termometer laboratorium, dan ada termometer maksimum dan minimum. Apa perbedaannya antara termometer klinis, termometer laboratorium, dan termometer maksimum dan minimum? Ini jelas ada perbedaannya ya, dan kita akan bahas satu persatu. Nah, termometer klinis ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Sedangkan termometer laboratorium ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu suatu benda yang di luar tubuh manusia, gitu ya. Ketika kita ingin mengukur suhu tubuh kita, suhu tubuh teman kita, suhu tubuh tetangga kita menggunakan termometer klinis. Tetapi ketika kita ingin mengukur suhu benda yang ada di lingkungan kita menggunakan termometer laboratorium. Ya. Nah, pertama ada termometer klinis. Termometer klinis ini adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Jadi, termometer klinis ini juga biasa disebut dengan termometer tubuh ya, termometer badan. Gitu. Nah, pada abad ke-20, termometer ini kebanyakan dibuat dengan menggunakan air raksa cairannya. Jadi disebut dengan termometer air raksa. Nah, mengapa air raksa yang digunakan? Karena pada dasarnya air raksa ini lebih akurat dan lebih sensitif gitu ya, sehingga membutuhkan tempat yang memungkinkan merkuri akan naik sehingga kita juga cepat nih untuk mendapatkan atau memperoleh kenaikan atau penurunan suhunya. Seperti itu. Iya. Termometer klinis ini terdiri dari beberapa bagian ya, tidak beda jauh dengan termometer umumnya. Ada tabung kaca, ada jalur kecil untuk merkuri atau tabung pipa kapilernya, lalu ada lekukan. Nah, lekukan ini hanya terdapat pada termometer badan atau termometer klinis, gitu ya. Dan ada tandon, gitu. Nah, termometer klinis ini memiliki kisaran angka dari 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Ya. Suhu normal tubuh manusia ini biasanya 37 derajat Celcius. Sehingga ketika termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita, untuk mengukur suhu tubuh manusia, dia bisa mencapai angka 35 derajat atau bisa mencapai 42 derajat. Di atas itu nggak bisa. Di bawah 35 juga nggak bisa gitu ya, karena kisarannya hanya di antara 35 sampai 42 derajat. Nah, lalu kemudian ada kelebihan termometer klinis ya. Apa kelebihannya?
Yang pertama, termometer ini mempunyai lekukan sempit di atas wadahnya yang fungsinya supaya suhu yang ditunjukkan setelah pengukuran tidak berubah setelah termometer diangkat dari tubuh pasien. Misalkan, ketika kita ingin mengukur suhu tubuh adik kita yang sedang sakit, kita kasih termometer kita kepada tubuh adik kita. Nah, kemudian air laksanya ini akan meningkat gitu ya. Nah, dapat nih angkanya. Nah, ketika kita cabut termometernya, air laksanya tidak akan mudah menurun gitu ya. Nah, tetapi termometer klinis ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Termometer klinis ini harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya agar posisinya kembali normal gitu ya. Nah, lalu ada langkah-langkah menggunakan termometer klinis. Pertama, kita harus mencuci termometer menggunakan larutan antiseptik. Lalu kemudian kita pastikan tingkat merkuri dalam termometer berada di antara 35 derajat dengan mengetuk atau menyentakkannya. Lalu letakkan tandon di bawah lidah. Ya. Tunggu hingga 1 menit, tingkat merkurinya menjadi konstan, gitu ya. Aliran panas dari lidah akan pindah ke termometer dan tingkat merkuri pun akan naik ketika sampai keseimbangan yang tercapai. Lalu kemudian kita keluarkan lagi termometernya dari mulut dan kita bisa melihat suhu yang tertera pada skala yang menunjukkan termometer tersebut, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu, ada termometer laboratorium. Nah, apa bedanya nih? Oke, termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu suatu benda yang bukan tubuh manusia. Nah, lain dengan termometer klinis, termometer laboratorium ini bisa mengukur suhu suatu benda dari ukuran suhu minus 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Jadi ini rentang suhunya tuh panjang sekali gitu ya. Ketika dia ingin mengukur suhu benda yang dingin, dia bisa mencapai suhu minus 10. Dan ketika dia mengukur suhu benda yang panas, dia bisa mencapai suhu 110 derajat Celcius. Ya. Nah, jika kita perhatikan kegiatan, kita tempatkan termometer ke dalam air panas, gitu ya, tetapi tidak menyentuh dasar dan dinding wajahnya. Nah, lalu kita pastikan suhunya, maka merkuri atau cairan yang ada di dalam termometer akan memuai dan akan naik karena posisinya air ini panas, gitu ya. Ketika tandon menyentuh air panas, maka posisi merkuri ini akan naik, gitu ya. Nah, lalu ketika kita keluarkan termometer ini dari air panas tersebut, maka merkurinya akan menurun, gitu ya, akan menyusut, gitu. Nah, itu contoh dari termometer laboratorium, ya. Jadi karena termometer laboratorium ini tidak memiliki lekukan, maka ketika dia digunakan untuk mengukur suhu suatu benda panas, nah merkurinya akan naik, cairannya akan naik. Nah, tetapi ketika kita mengeluarkan termometer tersebut dari bendanya, maka merkurinya pun akan cepat turun, gitu, karena dia tidak ada lekukannya. Lain halnya dengan termometer klinis yang memiliki lekukan. Ketika dia mengukur suhu tubuh yang panas, lalu ketika dicabut termometernya dari badan atau tubuh seseorang tersebut, tidak akan mudah turun, gitu ya, cairan yang ada dalam termometernya. Seperti itu. Nah, tingkat merkuri ini menurun karena itu tadi ya, termometer laboratorium tidak memiliki lekukan. Jadi, suhu harus dibaca ketika termometer berada di dalam air atau ketika termometer tersebut masih mengukur suhu bendanya. Gitu, kita harus langsung mencatatnya, gitu ya, agar tidak kehilangan skala, gitu. Ketika kita mengeluarkan termometer itu dari bendanya, ya otomatis merkurinya pun akan menurun. Jadi kita nggak tahu nih, oh tadi suhunya berapa, gitu ya. Harus teliti. Nah, sama halnya dengan termometer klinis, termometer laboratorium ini juga memiliki kelebihan.
Yang pertama, dia memiliki harga yang terjangkau. Lalu pemuaiannya besar untuk kenaikan suhu yang kecil gitu ya. Jadi ketika dia mengukur suhu suatu benda yang dingin, dia bisa mengukur suhu yang kecil, dan ketika dia memuai pun dia bisa mengukur suhu yang besar gitu, atau yang tinggi. Lalu dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda di daerah kutub. Nah, ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Memiliki titik didih yang rendah, lalu kemudian dia tidak berwarna, sehingga harus diberi warna agar mudah dilihat dan dapat membasahi dinding kaca. Gitu ya. Ketika kita mengukur suhu misalkan air, nah dia mudah membasahi dinding kacanya. Gitu ya. Lalu yang ketiga ada termometer maksimum dan termometer minimum. Termometer maksimum minimum, gitu ya. Apa sih termometer ini? Nah, termometer maksimum minimum ini adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu pada keadaan tertentu, gitu ya. Pada keadaan tersebut, pada keadaan saat itu, gitu. Biasanya termometer maksimum minimum ini digunakan dalam ramalan cuaca, gitu ya. Nah, termometer ini bekerja berdasarkan prinsip pemuaian. Apabila suhu suatu tempat naik, maka alkohol dalam tabung akan memuai, sehingga mendesak permukaan raksa di kaki kiri. Jadi, termometer ini biasanya menggunakan alkohol sebagai cairan di dalamnya. Bukan lagi air raksa, tetapi alkohol, gitu ya. Termometer jenis ini berdasarkan prinsip pemuaian bekerjanya, gitu ya. Apabila suhu di suatu tempat naik, maka alkohol yang ada di dalam akan memuai, sehingga mendesak permukaan raksa di kaki kirinya. Nah, desakan air raksa ini pada kaki kiri akan mendesak permukaan air raksa di kaki kanan, sehingga mendorong penunjuk baja maksimum pada angka tertentu. Gitu. Jadi, ketika suhu naik, maka cairan yang ada di dalamnya akan memuai di sebelah kiri dan akan mendorong cairan yang ada di sebelah kanan. Gitu ya. Begitupun ketika suhunya menurun, gitu, akan menyusut juga nih di kaki kanan sehingga mendorong cairan yang ada di kaki kiri, gitu ya. Kebalikannya saat suhunya naik atau memuai. Dengan demikian, nah kita dapat mengetahui suhu maksimum pada penunjuk di kaki kanan termometer berapa, gitu ya. Ketika dia naik suhunya, maka cairan di kaki kiri akan memuai dan mendorong cairan di kaki kanan, sehingga kita bisa melihat suhu maksimumnya di kaki kanan itu berapa, gitu. Nah, lalu pada penunjuk di kaki kiri kita dapat mengetahui juga suhu minimumnya berapa. Ketika suhunya turun, maka cairan yang di kaki kanan akan mendorong cairan yang di kaki kiri, sehingga kita bisa melihat suhu minimumnya berapa. Nah, itulah yang disebut dengan termometer maksimum dan minimum. Ya. Oke, kita masuk ke uji kemampuan, gitu ya, untuk lebih memahami pemaparan materi yang telah disampaikan, untuk lebih memahami juga materi yang telah disampaikan, bagaimana itu suhu, seperti apa itu suhu, apa alat ukur suhu. Nah, kita akan menguji kemampuan kita nih. Yang pertama, suhu suatu benda diukur dengan menggunakan termometer Celcius, dan ternyata angka yang menunjukkan pada termometer itu sebesar 45 derajat Celcius. Jika benda tersebut diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, berapa suhunya? Nah, ini artinya kita mengonversi dari Celcius ke Fahrenheit, gitu ya. 45 derajat Celcius ini berapa derajat Fahrenheit ya? Nah, bisa kita tulis yang diketahuinya, ada suhu dalam derajat Celcius nih, sebesar 45 derajat. Jika kita ingin mengubah atau mengonversi ke dalam satuan Fahrenheit atau derajat Fahrenheit, maka persamaannya adalah 9/5 dikali TC atau suhu pada skala Celcius
ditambah 32 gitu ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa 9/5 ini adalah perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit gitu ya. Perbandingan titik beku dan titik didih gitu ya pada skala Celsius dan skala Fahrenheit. Nah, 32-nya ini adalah selisih dari titik didih dan titik beku skala Fahrenheit. Sehingga tinggal kita masukkan skala atau suhu pada derajat Fahrenheit ini sama dengan 9/5 dikali 45 ditambah 32 gitu ya. 9 dikali 45 dibagi 5 tambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit gitu. Oke, selanjutnya ada uji kemampuan 2. Arif diberi tugas oleh guru untuk mengukur suhu suatu benda. Nah, ternyata benda yang diukur oleh Arif ini memiliki suhu sebesar 167 derajat Fahrenheit. Nah, jika dia ingin mengukur dalam termometer Reaumur atau dalam skala Reaumur, berapa suhunya? Kita tulis dulu, yang diketahuinya ini adalah 167 derajat ya, Fahrenheit. Nah, maka ketika kita ingin mengubah dalam derajat Reaumur, nah, ini dia. 4/9 dikali dalam kurung suhu dalam derajat Fahrenheit dikurang 32. Nah, sahabat kelas pintar jangan keliru ya. Tolong diperhatikan persamaan yang bisa digunakan gitu. Jika kita tadi mengubah dari skala Celsius ke skala Fahrenheit, maka kita mengalihkan dulu nih dengan skala perbandingannya. Nah, tetapi jika kita ingin mengubah dari skala Fahrenheit ke skala Reaumur nih misalkan, nah kita harus mengubah skala pada Fahrenheit ini untuk ke Reaumur gitu ya. Nah, dengan mengurangi dulu skala Fahrenheit-nya dengan 32, baru kita kalikan dengan skala perbandingannya, yaitu 4/9. Nah, di sini skala Reaumurnya, TR-nya, ini ada salah ketik ya, harusnya TR, atau skala pada suhu pada skala Reaumur, itu berarti 167 dikurang 32 dulu. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan 4/9. Hasilnya adalah 60 derajat Reaumur. Oke. Kemudian ada uji kemampuan ketiga. Andi mengukur suhu suatu benda dengan menggunakan termometer Celsius dan suhunya sebesar 45 derajat Celsius. Nah, jika kita ingin mengubah dalam derajat Reaumur, nah ini berapa sih? Ini dari Celsius ke Reaumur. Tadi kita udah mengubah dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, sekarang tinggal Celsius ke Reaumur. Kita tulis dulu TC-nya sama dengan 45 derajat. Nah, untuk mengubah dalam bentuk Reaumur bagaimana? Nah, kita ubah rumus skala TR atau skala Reaumur dari TC itu sama dengan 4/5 kali TC. Jadi tinggal kita kalikan saja dengan 45 derajat gitu ya, skala perbandingannya. Nah, ini sebesar 45 dikali 4/5 sama dengan 36 derajat Reaumur. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi rangkuman. Nah, yang pertama ada suhu. Nah, suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda, di mana suhu ini bisa menentukan panas atau dingin. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika benda panas, nah benda tersebut mengalami kenaikan suhu, gitu ya. Contohnya ketika kita memasak air hingga mendidih gitu. Awalnya airnya dingin, lalu kita panaskan di atas kompor sehingga air tersebut mendidih.
panas. Nah, air tersebut mengalami kenaikan suhu. Makanya disebut dengan benda panas, gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya dengan benda dingin. Benda dingin adalah benda yang mengalami penurunan suhu. Nah, misalkan ketika kita membekukan air menjadi es, gitu. Asalnya airnya cair nih, gitu ya. Lalu kita dinginkan di dalam freezer, gitu ya. Kita bekukan, artinya dia akan mengalami penurunan suhu menjadi minus derajat kah, atau bahkan menjadi 0 derajat kah, gitu ya. Dia akan mengalami penurunan suhu, sehingga airnya akan menjadi es, gitu ya, akan dingin, gitu. Lalu kemudian, seperti yang kita ketahui, bahwa alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa ternyata termometer ini terdiri dari termometer klinis, termometer laboratorium, dan termometer maksimum minimum, gitu ya. Di mana termometer klinis ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Ketika termometer yang lazim, gitu ya, terdiri dari beberapa bagian, ada tabung kaca, ada pipa kapilernya, ada cairan zat di dalamnya. Nah, tetapi lebihnya ini termometer klinis memiliki lekukan. Untuk apa? Ketika termometer ini digunakan mengukur suhu tubuh manusia, maka ketika air raksanya memuai, gitu ya, ketika zat yang ada di dalamnya memuai, maka cairan tersebut akan naik, gitu. Sehingga ketika kita melepaskan termometer tersebut dari tubuh orang yang kita ukur suhunya, cairannya tidak akan mudah menurun, gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan termometer laboratorium. Ketika termometer laboratorium ini digunakan, nah, karena termometer laboratorium ini digunakan untuk mengukur suhu suatu benda yang memang bukan manusia, gitu ya. Termometer laboratorium ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang selain tubuh manusia, sehingga termometer laboratorium tidak memiliki lekukan di dalamnya. Nah, jadi ketika kita ingin mengukur suatu benda dengan menggunakan termometer laboratorium, gitu ya, kita mengukur suhunya, kita harus teliti, kita harus cepat membacanya, gitu ya. Termometer yang dimasukkan ke dalam benda, misalkan air yang panas, nah maka cairan yang ada dalam termometer tersebut akan memuai, akan naik, gitu ya. Nah, di situ kita harus cepat mencatat berapa kenaikan suhunya, gitu ya, berapa suhu benda. Karena ketika kita cabut atau ketika kita keluarkan termometer tersebut dari benda yang kita ukur suhunya, nah, air raksa atau cairan yang ada di dalam termometer tersebut akan menurun, gitu ya. Nah, dan yang terakhir ada termometer maksimum dan minimum, di mana termometer maksimum dan minimum ini digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum keadaan di hari itu, gitu ya. Ketika suhu keadaan hari itu panas, maka zat cair atau cairan yang ada dalam termometer tersebut akan memuai di kaki kiri dan akan menekan cairan yang ada di kaki kanan. Nah, sehingga kita bisa tahu nih skala maksimumnya berapa, suhu maksimumnya di keadaan tersebut itu berapa ketika kita bisa melihat kenaikannya di kaki kanan. Begitupun sebaliknya, ketika keadaannya dingin, suhunya dingin, nah maka cairan yang ada di kaki kanan akan menekan yang ada di kaki kiri, sehingga kita bisa melihat suhu minimumnya berapa yang ada di kaki kiri. Nah, ya, seperti itu. Nah, untuk sahabat kelas pintar, sekian sesi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan untuk sahabat kelas pintar yang ingin memahami materi ini lebih lanjut, sahabat kelas pintar bisa membuka dashboard kelas pintar, lalu pilih kelas 7, materi pelajaran IPA terpadu, dan pilih bab 4, yaitu bab suhu dan kalor. Nah, tetapi untuk sahabat-sahabat kelas pintar yang ingin bertanya materi ini lebih lanjut, sahabat kelas pintar bisa bertanya melalui fitur tanya pada jam yang telah ditentukan, gitu ya. Untuk prioritas, kamu bisa bertanya pada jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Dan untuk yang reguler, kamu bisa bertanya di jam 18 malam sampai dengan jam 9 malam.
Ya. Sekian sesi pembelajaran pada kali ini, dan kita akan bertemu pada sesi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.